Oke, selamat datang kembali di Musik Ngumpul Asik bareng gua Rama. Sama gue Yasin. Gue Yogi. Jadi kita di episode kali ini kita akan ngobrol. Gua kalau dari tengah tahu kan topiknya apa. Karena kebanyakan topik lihat gitu pas mau ngomongin pendidikan. Gue seneng banget gitu kayak gini nih. Oke, kali ini akhir-akhirnya ada fenomena cukup mengejutkan. Oke. Kenapa tuh? Apa tuh? Di sekolah banyak sekarang anak-anak yang ternyata kompetensinya tidak bagus, tapi dinaikkelaskan, diluluskan, bahkan di up nilainya. Emang kayak gitu ya? Hah? Bentar. Gua prolog dulu ya. Dinaikkan, bahkan terjadi kasus ada yang masuk SMP dibatalkan karena ternyata ketika dites dia tidak memenuhi syarat kompetensi. Terus yang masuk negeri itu ya, yang di Depok lagi emang Depok. Itu di Depok semua tuh. Di SMA, salah satu SMA negeri Depok diskualifikasi karena terbukti gurunya itu menaikkan atau markup nilainya mereka gitu. Dan itu terjadi di pendidikan kita. Sudah sama dua teman gue nih, praktisi pendidikan. Gue pengen bertanya, hal-hal seperti itu lazim terjadi ya? Coba gue dulu ya. Oke, silakan. Nah, itu sebenarnya yang bikin gue bukan menormalisasi ya, tapi yang bikin gue pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena gini lah, buat gue, jujur gue udah nggak mau ngomongin korupsi lagi. Karena buat gue adalah mustahil korupsi hilang selama pendidikan korupsi, bukan pendidikan anti korupsi ya, pendidikan korupsi sudah dilakukan dari jenjang sekolah. Betul. Itu. Jadi gimana ketika orang-orang ini menjadi pejabat, sedangkan tindak korupsi aja udah diajarkan di sekolah gitu loh. Ya, benar. Nah, itu sebenarnya kayak tadi lu bilang markup nilai, itu apa bedanya dengan markup anggaran? Iya, benar. Sama itu loh. Waktu sekolah Anda markup nilai, waktu ngejabat markup anggaran. Gimana yuk, sebagai guru yang ada di instansi, pembelaan lu apa? Kenapa? Maksudnya dimulai dari hal yang kenapa anak-anak ini pasti lulus gitu, kompetensinya mau dimanapun pasti lulus atau pasti naik. Kenapa sih? Ya, akreditasi sekolah mungkin. Sistem yang membuat lembaga pendidikan ini mau nggak mau harus melakukan itu. Harus meluluskan anaknya, harus menaikkan kelas anaknya. Bahkan mungkin juga jiwa guru pun mesti sebenarnya nggak mau. Misalnya nilainya emang tidak kompeten dia terus dia up mungkin. Tapi karena dituntut dan di dalam sistem ini sehingga dia melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin andai kata gurunya pun tidak melakukan, pihak sekolah bakal melakukannya itu sendiri. Karena dia bisa mengotak-atik juga kan, dari operator yang mungkin nanti dia yang otak-atik atau lembaga, pokoknya sehingga karena Guru mempengaruhi. Iya, kalau gurunya punya prinsip salah, saya nggak mau menaikkan nilainya, tapi kan sekolah ini mungkin bisa punya sistem untuk masuk ke dalam untuk mengotak-atik nilai anak tersebut. Jadi ya emang karena balik lagi ke sistem kita itu, memang sistem pendidikan ini udah terlalu susah ditutupin. Gue ngomongnya cuma bingung bang, istilah apa yang tepat gitu ya. Tapi gini lah, gurunya sendiri nggak bisa ngebela. Gue bingung untuk karena sistem ini yang terlalu rusak. Tapi kalau guru kita hanya menyalahkan dari sudut pandang guru ini hanya sebuah prajurit. Nah dia bagaimana taktik dan persenjataannya ini kan ada kurikulumnya, ada sistemnya, lembaga pendidikannya, sekolah dan pemerintah, banyak stakeholder yang terkait. Guru ini hanya prajurit yang hanya ujung tombak, hanya menjalankan. Tapi dengan amunisi mungkin kalau dalam perang mungkin persenjataannya kurang jadul atau gitu kurang. Terus taktik yang dikasih ke guru ini dalam atau kurikulumnya itu tidak pas sehingga rusak. Oke. Itu aja sih. Gimana sih? Tapi gini lah,
Tapi kan kalau lu tadi ngomong sistem ya, Iya. setahu gue sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah menjadi kurikulum itu sebenarnya membolehkan loh sekolah tidak naikin siswanya. Boleh. Boleh. Boleh kan? Memang. Cuman ada catatan kali ya. Tapi kan nanti akreditasi sekolah jelek. Akhirnya sekolah mungkin takut nilai akreditasinya turun sehingga mungkin banyak mungkin mantap bantuan. Gini. Dan Impact, gue mau nanya dulu nih. Oke. Ini mungkin teman-teman juga nggak ada banyak yang mungkin nggak paham sama kayak gue. Impact kalau akreditasi dari sebuah instansi pendidikan di sini sekolah itu misalkan nggak sesuai standarnya kan ada kasih A, B, C ya. gitu. Itu tuh impactnya apa sih? Apa kalau turun misalnya gitu? Pasti kurang murid, nggak ada yang mau daftar dong. Kalau akreditasinya jelek. Jadi akreditasi itu dipakai Saya cuma egois itu. branding. sekolah saya egois itu. Ya. tapi apakah berarti kan akreditasi itu cuma dipakai untuk branding gitu? Iya, makanya gue bilang sekolah saya egois itu. Sampai mau mengorbankan anak-anak yang menurut ya sebenarnya belum layak gitu loh. Terus saya dinaikin yang akhirnya merusak masa depannya dia. Yang dia sendiri aja belum siap nih nerima ibaratnya gini deh. Gua aja belum bisa nih tambah-tambahan udah dikasih kali-kalian. Tapi Baca belum bisa baca. Iya. Udah dikasih Saya egois itu sekolah. udah dikasih balik puisi. lagi apakah karena juga anaknya kalau kita misalnya kita balik lagi tidak dinaikkan juga psikisnya mereka terganggu juga. Iya, sirik-sirik sama temannya. Iya. Gara-gara. Akhirnya orang tua lagi ke sekolah kasusin. Kenapa ini anak saya nggak ditaik? Ya anaknya belum layak nah. Tapi gini. Gimana konflik lagi? Menarik nih. Kadang kan sekolah tuh gitu ya, maksudnya Kayak si Malakawa. sekolah itu pendidikan hari ini tuh ya itu kayak industri jadinya. Iya. Jadi sekolah mau nggak mau harus dapat akreditasi bagus sehingga meluluskan banyak lulusan bagus dengan nilai bagus, akhirnya brandingnya bagus, itu kan akreditasinya A sehingga banyak murid yang masuk dan banyak uang yang masuk kan. Oke. Itu kan udah Ya. jadi kayak industri tuh. Iya. Pendidikannya udah kayak industri. Nah, menurut kalian wajar gak sih kayak gitu? Gak wajar. Menurut gue sih sebenarnya gak wajar. Menurut lu sebagai guru mah Ya. Nggak wajar Kayak sekolah, gitu. pendidikan sekolah jadi industri gitu. Jadi industri seperti itu. Ya Dia karena kan modelnya itu Ya. kan berarti kan harus ada putaran yang cepat tuh. iya. Karena kita kan bukan buat memproduk barang tapi kita human, orang yang kita bagaimana banyak aspek-aspek yang memang secara ukuran itu memang tidak ini ya ketidakpastian ya. Misalnya kita kalau hanya mengeneralisasi Nggak ada bare minimum standar quality iya. dari Karena ada yang mungkin punya kelebihannya di A, ada kelebihannya di B, C, D. Jadi kita nggak bisa mengumumkan tapi di secara umum lah. Tapi kalau dengan lihat fenomena yang hari ini ya seperti itu. Tapi gini loh, berarti membenarkan pandangan gue bahwa sekolah itu egois dalam artian hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan kalau gue jujur ya, nyata. gue secara pribadi mendukung industrialisasi pendidikan. Untuk Karena gini loh, kita ngomong sektor lain dulu deh, kita belokin dulu ke sektor lain. Kayak olahraga, musik dan lain sebagainya, ketika sudah dibentuk atau dibangun dengan bentuk industri, itu kesejahteraan naik. musisinya, kesejahteraan atletnya dan lain sebagainya itu lebih baik gitu loh. Iya. Dan ketika balik lagi ke masalah pendidikan, hari ini sekolah itu seakan-akan buat gue ya banci. Lu pengen nyari untung di situ, Iya. tapi kesannya sosial. tapi Justru malah menyiksa. iya, Entah itu dari siswanya lu siksa, gurunya disiksa. Dan benar. Sedangkan kalau dibangun secara industri, ya udah gitu. Anak-anaknya dipersiapkan secara serius Kualitasnya dengan skill bagus. yang bagus, gurunya digaji dengan yang layak. Udah Berarti- gitu loh. komersil lah, lebih dikomersilkan secara Komersil udah. Komersil udah, industri Komersil yang udah. belum. Industrinya yang kalau ibaratnya ini biar produksinya cepat aja nih keluar nih sama brandingannya bagus, akhirnya anak-anak belum Oke, kompetensinya ya. belum bagus juga dilus-lusin, Jadi, naik-naik kejar kelasnya. kuantitas, Iya. belum kualitas. Kejar Ya. kuantitas. Justru menurut saya harusnya orientasinya udah kejar kualitas. Iya. Kalau mau industrinya benar-benar ya. Soalnya tadi ada uang. Yogi itu bilang bahwa sekolah ini gak bisa narik siswa baru gitu loh. Iya, kalau akreditasinya turun. Iya. Nah, ya udah gitu. Lu bangun industri itu Ya dengan pastinya dengan dengan pakem- skillnya pakem yang bagus. betul. Iya.
ya anak-anak benar-benar dilatih, benar-benar diajarkan yang benar. Menurut gua kalau misalkan nggak naik juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sebenarnya juga. Tapi balik lagi juga. Tapi gini loh, tadi kalau Apa? ketika lu bilang masalah kalau anaknya nggak naik tuh, masalah Iya. mentalnya segala Iya. macam. Justru di situ harus ada peran dari entah itu BK dan lain sebagainya yang menjaga mental si anak gitu, bahwa lu ya udah nggak apa-apa gitu, tunda setahun dengan tujuan lebih baik lagi ke depannya. Ya Sih, menurut gua gitu. memang benar peran BK segala macam. Tapi juga kadang orang tuanya juga menekan, tidak terima kalau anaknya tidak dinaikkan. Itu. Jadi Nah, karena merasa anaknya ini pinter, terbaik dah orang tua nih. Padahal fakta di lapangan dia tidak tahu Nggak, kemampuan anak. tapi jarang. Maksudnya sebenarnya ada sih beberapa orang tua yang objektif dalam artian dia mengenal atau oh, anak gue emang segini. Kalau ada kemampuannya. sekarang kayaknya oknum. Saking dikitnya ya. Iya. Saking dikitnya jadi Tapi kan lu, oknum. gua nggak terima dibilang oknum. Kenapa? Karena oknum itu banyak. Ya, oknum banget. Aduh. Sekarang oknumnya jadi banyak. Oknumnya jadi banyak. Oke. Ya, maksudnya ada beberapa orang tua juga yang objektif, ya udah nggak apa-apa lah emang kemampuannya segini. Tapi ada juga orang tua yang wah gue nggak Kan ada mau juga tahu, tapi gitu. banyak. Iya, banyak orang tua yang oh gue nggak mau tahu nih anak gue segini nih gitu, gue udah bayar mahal nih kayak gini-gini sekolah udah kayak gini ya banyak lah. Tapi intinya karena pendidikan ini satu aspek sektor yang kompleks, Iya, tidak bisa Gitu. hanya satu pihak. tidak hanya sekolah. Ya sebenarnya guru juga kalau pengen ngajar yang benar mah bisa ngajar yang benar ya. Benar. Cuman pertama juga masalah di mereka kesejahteraan belum Nah. terpenuhi. Sekolah juga sebenarnya pengen bisa memfasilitasi, cuman karena uangnya nggak ada, Ya. gitu kan. APBN-nya juga nggak tahu masuk terserap apa enggak gitu. Jadi tolonglah, Tolonglah gaji Ah. guru. tolonglah ya. Jadi banyak regulasi-regulasi yang secara regulasi juga membebankan sekolah sehingga sekolah juga berpikir cepat. Ya. Kayak harusnya tuh sistem akreditasi itu gila. Tapi kalau nggak ada akreditasi juga susah Standarnya ya. standarnya. Standarnya. Ya. Tapi menurut gua aspek kelulusan itu sih kata gua Ya. menilai suatu lulusan kompeten atau enggak tuh dari mana gua tanya. Sekarang kalau sistemnya kayak sekarang ini. Berarti balikin lagi UN dong. Enggak, gua tetap gak setuju. UN lebih jelas konkret, nilai dari pusat. Nggak mungkin gini. Tapi Kalau- lebih ke tidak menyamaratakan aja sih. sebenarnya tujuan UN dihapus kan biar apa ya? Biar menghargai proses belajar 3 tahun ini. Iya, benar. Cuma yang jadi masalah adalah guru atau sekolah ini ya jangan main asal naikin aja gitu. Ya, maksudnya loh. Bukan masalah guru dan nyalain asal naikin aja. Siswanya juga udah daya juangnya udah nggak ada sejak UN dihapus. Mereka mengentengkan, apalagi dengan beberapa sikap orang Kita tua. pernah yang- bahas daya juang. Udah, Ya, udah. Iya, itu. Banyak lah aspeknya kompleks. Balik lagi situ sebetulnya masalahnya. Iya. Saya masalahnya balik ke kita lagi. The last question. Pertanyaan terakhir dari gua adalah bahwa idealnya tuh kayak apa sih? Gua tuh sebenarnya bingung mencari ideal karena saking banyaknya yang variabel-variabel yang harus diidealkan, jadi kayak ketika ini diidealkan ini jadi nggak ideal, ketika ini jadi enggak. Idealnya kayak gimana menurut lu? Yang belum nggak usah naikin gitu, nggak usah Bukan diurusin, masalah. dididik lagi gitu. Ya, mungkin emang kalau misalnya dia belum waktunya untuk ditaikkan, mungkin kayak ada jeda libur itu kayak kalau di kuliah mungkin Ada semester SPT. cepat, semester cepat. Jadi dia untuk ya minimal memenuhi standar inilah dengan itu Ya, jangan anak-anak sekarang harus libur. coba ngerasain semester Gitu. cepat. Iya, iya. Jadi sehingga pas andai kata pun dinaikkan, dia sudah minimal sudah memenuhi minimum batas minimumnya lah, kemampuan minimumnya. Jangan melakukan semester cepat itu. Mungkin ya minimal lah ya untuk langkah Tapi sekarang ya. Tapi nanti gue tahu nggak yang protes siapa kalau anak sekolah semester cepat? Orang tuanya. Ini anak saya libur kok. Orang lain kan libur, anak saya masih sekolah. Terus Ya. siapa anak ibu blow on? Nah, itu konsekuensi dari ketidakmampuan dan tidak mau belajarnya mereka, semangat juang Nah, mereka. kalau menurut lo idealnya kayak gimana? Kalau menurut gua, mungkin gue sepakat ya dengan mungkin terobosan lah yang bisa didengar oleh Paling cepat lah. stakeholder untuk bikin semester pendek atau semester cepat itu. Tapi juga harus ada
rasa tega lah, dalam artian lu kan di sini tinggal milih ya, mau tega nggak naikin anak atau tega merusak masa depan anak. Nah, tuh, yang mana lu tega tuh? Justru ketika itu ya menurut gue lebih baik tega untuk nggak naikin anak biar dia belajar setahun lagi untuk lompat lebih jauh Iya sih. ketimbang gue naikin akhirnya gue membunuh masa depan dia. Gua aja rela kok ngulang 1 semester. Kalau memang ada yang kurang, Ya, nggak masalah kok. Gitu. Daripada lo nggak prepare terlalu cepat. Jadi intinya adalah pendidikan hari ini cukup kompleks. susah. Karena banyak stakeholder, Iya. banyak faktor, banyak masalahnya. Belum tentu yang menurut kita ideal akan ideal di semua orang Ya. gitu. Jadi baik lagi kita masing-masing, tapi yang jadi poin utama dari masalah pendidikan yang kita bahas kali ini adalah bahwa setiap stakeholder harus saling memahami gitu. Kalau memang anaknya nggak mampu, dinilai seobjektif mungkin. Orang tuanya ya harus objektif juga, begitu juga dengan yang lain kayak gitu. Karena sekolah itu menghasilkan pemimpin bangsa, menghasilkan next generasi-generasi yang akan membangun bangsa ini. Jangan sampai itu tadi sekolah malah menghasilkan koruptor-koruptor baru. Itu mungkin segitu dulu bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Coba tulis di kolom komentar enak kita bahas apa lagi, dan share video ini kalau memang buat bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much, sampai berjumpa di ngumpul asik selanjutnya.